Ini Jumat dulu nggak ada Bu, Pak, nama harinya. Baru ada itu nanti dalam era perpindahan Nabi yang disebut dengan hijrah dari Mekah ke bukan Madinah. Ini ada informasi yang sedikit keliru. Jadi Nabi itu tidak pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi hijrahnya itu dari Mekah ke Yathrib. Dari Mekah ke Yathrib. Karena Madinah belum ada. Maka Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Baik, dalam periode hijrah ini, di pertengahannya turunlah surah yang ke-62. Asal aktivitas orang-orang Arab saat Nabi bertugas di Mekah khususnya, itu tidak ada isu integritas, Pak, Bu. Tidak ada isu integritas dalam fase Nabi berdakwah di Mekah. Karena memang semuanya kriminal. Ya, jadi terakumulasi semua, ya. Jadi sudah melampaui batas-batas tingkat profesionalitas dalam dunia kriminal, sehingga semua tindakan kejahatan itu hatam semua bentuknya. Ya, misal yang mabuk saja itu pemabuk yang paling pemula prematur 5 kali mabuknya dalam sehari. Di pemabuk amatiran zaman jahiliyah itu 5 kali dalam sehari. Zina itu semua jenis macam zina hatam. Jadi semua jenis macam tindakan kriminalitas itu terjadi di dalamnya. Itu fase Mekah. Karena itulah kemudian kalau pelakunya disebut jahil, kemudian keadaannya disebut dengan jahlun. Kalau disatukan jadi jahiliyah. Jadi baik karakter dan orangnya itu memang sangat tidak ideal. Kegiatan mereka itu umumnya ada 4 kegiatan. 1 berdagang, dikenal dengan tujar, jamak dari tajir. Ya, jadi tajir itu aslinya pedagang, Pak, Bu. Ya, dan rata-rata kalau dagang kaya. Karena itu ketika disebut dia tajir, sebetulnya konteksnya dia pedagang. Oke? Kemudian yang kedua itu ada syair, seniman. Yang ketiga ada kahin dukun, yang keempat sahir, ya, tukang sihir. Ini mereka beraktivitas dalam 5 hari sepekan untuk nanti berkumpul di puncaknya. Hari pertama disebut dengan Ahad, hari kedua disebut dengan Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga dinamakan dengan Thulatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Selasa. Hari keempat Al-Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Rabu. Hari kelima Khamis, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hari Kamis. Nah, jadi dari Ahad sampai Kamis itu mereka beraktivitas menyebar untuk mencari bekal. Jadi yang dagang berdagang cari keuntungan. Yang seniman nanti turun naik bukit ke lembah cari inspirasi, cari lirik. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-26, khususnya di ayat 224 sampai 227. Ya, dengan nama suratnya surat para seniman, Asy-Syu'ara. Kemudian yang dukun juga itu ngotak-ngatik jimat dalam 5 hari. Ya, yang tukang sihir itu juga mengotak-ngatik mantra dalam 5 hari. Nanti pertemuan puncaknya bertemulah mereka di pusat-pusat hiburan disebut dengan aswaq. Jadi ada suq Uqadh, suq Dumatu Jandal, dan yang paling prestisius tempatnya di Jabal Qubais, yang sekarang bukit di depan Ka'bah yang di atasnya dibangun istana. Itu namanya Jabal Qubais, dan itu adalah bukit super yang setiap naik ke atasnya dia menunjukkan punya kuasa. Itu sebabnya nanti Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj itu deklarasi Isra Mi'rajnya diumumkan di atas Jabal Qubais untuk menunjukkan ada perubahan arah dalam berkehidupan. Di atas mereka berkumpul. Saya berharap yang belum haji atau umrah insya Allah bisa disegerakan, bisa lihat nanti kesannya. Nah, itu tidak cukup dengan amin, nabung. Ya. Siapkan. Jadi, mereka kumpul di atas, Pak. Hari ke-6, Bu, itu diberi nama dengan, saya sedikit jedakan supaya mudah dipahami artikulasinya. Diberi nama dengan nama Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari kebanggaan, hari berpesta, hari menunjukkan identitas sebagai orang Arab yang sukses. Yaumul Arubah. Maka di situ akan dihitung. Ya, yang dagang selama sepekan kekayaannya akan dihitung, saling pamer. Kan dulu nggak ada update status di media sosial, dan itu real langsung dihitung. Nanti siapa yang paling banyak hartanya, dia akan diangkat menjadi hartawan yang berpengaruh. Dan dia nanti punya satu suara untuk memberi keputusan.
masuk dalam golongan hukama, hakim pemberi keputusan. Setiap hari yang ke-6, Yaumul Arubah, ada hari kebanggaan, hari pesta pora, ya. Kemudian di sini adalah hari untuk menampilkan dan berbangga diri siapa yang paling hebat. Maka seniman juga akan mengumpulkan lirik-lirik terbaik yang diolah selama sepekan ke belakang. Nanti yang paling bagus diurutkan jadi 7 urutan pertama. Yang paling hebat ditetapkan jadi Pangeran Pujangga, namanya Amirus Syu'ara. Ya, nanti 7 itu akan dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Nanti di era Islam itu yang kelak diganti dengan kain kiswah yang isinya berubah dari sastra, dari syair menjadi tulisan ayat-ayat Al-Quran. Itu asalnya. Kemudian juga yang dukun sama, yang tukang sihir sama. Jadi mereka pamer, demonstrasi, nanti yang paling hebat jimatnya itu yang punya pengaruh. Itu berlangsung terus dalam perputaran konteks kehidupan masyarakat jahiliyah sampai tibalah ketika mulai ada orang-orang yang beriman dan berdakwah selama 10 tahun di Mekah langsung, dan 3 tahun 6 bulannya itu private. Jadi 13 tahun kurang lebih kalau disatukan itu menghasilkan orang-orang yang tidak banyak, tapi ini poinnya. Tapi mereka punya integritas dan punya prioritas aktivitas yang terukur. Walaupun hanya 40 orang. Dan akan dilacak dalam sejarah 40 ini, kalau satu kaki mereka berpijak dimanapun, itu bisa merubah keadaan tempatnya, mensibgoh tempatnya, bukan hanya menjadi muslim dan damai, tapi bisa memajukan dan membangun peradaban di setiap tempat yang dia pijak. Nanti saya cerita belakangan. Ketika sudah tersusun 40 ini, dan sebagian juga sudah ada yang masuk Islam di Yathrib itu, maka turun perintah untuk berhijrah. Di tengah-tengah perjalanan hijrah itulah turun surah 62 ayat ke-9 yang merubah gerbang pemikiran orang Islam dan karakter kehidupannya dari Yaumul Arubah menjadi nama yang baru disebut dengan Jum'ah. Jadi ini asal mulanya hari Jumat. Itu sebetulnya nama bukan sekedar nama hari, tapi nama Islami yang membawa pesan perubahan dalam konteks berkehidupan. Turunlah Quran surah ke-62 ayat 9 khususnya sampai dengan 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Sejak saat itu Allah merubah cara pandang orang yang beriman untuk membedakan dengan visi hidup orang-orang jahiliyah. Maka dibuka dengan kata ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ini di gramatikal bahasa Arab, huruf berfungsi memanggil dengan semua jarak yang berbeda. Jarak dekat, menengah, dan jauh pakai ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang di Mekah atau di Madinah, tersesat kemudian bingung, mau cari siapa, panggil dengan satu huruf. Ya, itu nengok semua itu. Ya. Cara cepatnya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan, haknya berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua kalangan tanpa batas, tanpa skap. Profesi apapun, gender apapun, semua tercakup di dalamnya. Perhatikan kalimatnya dengan keindahan yang tampak luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai semua kalangan hambaku yang telah berkomitmen dan menyatakan dirinya beriman. Aku tegaskan, aku ingatkan, betapapun engkau mengukur posisimu dariku, apakah merasa dekat, menengah atau jauh, sepanjang engkau sudah punya iman. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Yang pertama Allah lakukan itu merubah namanya dari Arubah menjadi Jum'ah. Kalau engkau sudah beriman, imanmu akan merubah cara hidupmu sehingga menjadikan engkau itu lebih visioner dan beda dengan kegiatan jahiliyah. Kalau orang jahiliyah itu hidupnya dalam sepekan dia cuma berangkat gelap, ya, pulang gelap, beraktivitas, cari sesuatu, sudah dapat, dia ambil liburan hanya untuk pamer, untuk foya-foya, untuk bangga-bangga. Itu jahiliyah. Kalian yang sudah beriman, itu mesti berbeda kata Allah. Maka yang dilakukan bukan Arubah, tapi Jum'ah. Jum'ah itu dari kata al-jam'u, artinya kumpul. 2, saling mengenal di antara yang kumpul. 3, saling mengisi dan membantu di antara yang kumpul itu. Jadi spirit Jumat itu bukan sekedar datang, duduk, dengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, lantas sebagian tertidur,
lalu sholat 2 rakaat dan pulang, itu bukan Jumat. Dan Allah tidak menginginkan kumpul-kumpul. Kata Allah itu, kalaupun kalian mesti berkumpul, kumpulnya satu, mesti menyatukan di antara yang kumpul. Jangan pernah terjadi orang datang nggak kenal siapa yang duduk. Setelah itu, saling mengisi, saling share. Jadi tidak pernah terjadi Jumat di era Nabi, kecuali Jumat itu menjadi Jumat solusi. Jadi yang haus datang ke Jumat, dia pulang, hilang dahaganya. Yang lapar datang Jumat, dia pulang, kemudian hilang laparnya. Yang hebat, semua persoalan yang dia bawa ke dalam masjid ketika Jumat, itu tuntas persoalannya. Jadi kalau hari ini kita buka seminar kita, tausiah kita, pengajian kita di hari Jumat, maka ini menjadi sebuah gerbang perubahan yang hebat, yang menandakan bahwa Bapak dan Ibu para hakim itu bukan sekedar datang untuk duduk, untuk kumpul. Kalau seperti itu, jahiliyah sudah duluan. Tapi di sini kita harapkan punya database yang saling mengikat dan menyatukan. Kenal siapa yang duduk di sampingnya. Sehingga nanti ke depan bisa saling mengisi untuk memudahkan tugas-tugas yang dibawa dalam berkehidupan. Itulah asal mula Jumat dengan spirit dan kedalaman maknanya.